Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Bergmas Bria Seran, mengajar mata pelajaran agama, Katolik, dan Budi Pekerti di SLB Negeri Laufon Bone, Kecamatan Weliman, Kabupaten Melaka, Provinsi NTT. Saya mahasiswa PPG pada Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Mei 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam kelas untuk pengambilan video. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Masih. Baik. Masih sehat-sehat toh? Jadi hari ini saya sebagai mahasiswa PPL STK Santo Yakobus Merauke. Hari ini saya akan membawakan materi tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Tapi sebelumnya kita absen dulu. Jadi ketua kelas, sudah lapor, semua hadir. Baik. Sebelumnya kita pembersihan tempat duduk, jangan sampai ada sampah yang masih berserakan, supaya kita belajar itu aman. Kalau memang ada kotoran itu belajarnya tidak terlalu terfokus, apalagi bau yang mengganggu. Baik. Jadi sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, satu orang angkat doa. Kita mulai. Sebelum kita mulai doa kita pada pagi ini, izinkanlah saya membawakan doa ini menurut ajaran agama. Bagi teman-teman yang beragama lain, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau telah menanamkan benih kasih dalam hati semua. Bahkan Engkau telah mengutus Roh-Mu sendiri tinggal dalam hati. Dan kami saling mengasihi sebagai diri kami sendiri. Kami bersyukur kepadamu atas Kau telah mengangkat semua orang menjadi anakmu dan mengasihi mereka semua dengan kasih yang sama dan hidup sebagai lebih kami bersyukur karena Yesus selalu berdoa bagi semua orang agar mereka bersatu seperti Yesus sendiri bersatu dengan kita. Kami mohon curahkanlah rahmat persaudaraan kepada semua orang agar mereka semua terpenuhi kesayangan, kerukunan, dan ketentraman. Bebaskanlah umat-Mu dari hal-hal yang melewati hati, benci, fitnah, dan sikap hanya menunjukkan dari kami sendiri. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Tujuannya
Peserta didik mampu memahami makna manusia sebagai citra Allah. Peserta didik mampu memahami bahwa manusia memiliki tanggung jawab atas seluruh ciptaan. Peserta didik mampu menghayati keunikan diri sebagai citra Allah. Peserta didik mampu mewujudkan penghayatan iman sebagai citra Allah dalam tindakan nyata. Peserta didik mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan dan alam semesta. Jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, terutama tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Sebelum itu, saya mau bertanya, ini pertanyaan pemantik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keluhuran manusia sebagai citra Allah. Siapa yang tahu angkat tangan. Silakan. Keluhuran manusia sebagai citra Allah atau gambar dan rupa Allah berarti bahwa manusia diciptakan dengan kualitas dan sifat yang membedakannya dari makhluk lain, mencerminkan kebaikan, kebijaksanaan, dan kasih Allah. Ungkapan ini tidak berarti manusia adalah foto Allah, melainkan memiliki kemampuan untuk berpikir, memilih, dan bertindak dengan cara yang mencerminkan kebaikan dan keadilan Allah. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat bagus dan sangat cerdas. Pertanyaan yang kedua. Mengapa manusia dinyatakan sebagai citra Allah? Ya, silakan. Manusia disebut sebagai citra Allah atau gambar dan rupa Allah karena mereka memiliki kemampuan seperti Tuhan, yaitu akal budi, kebebasan, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Hal ini diyakini menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi wakil Tuhan di bumi, mengelola dan bertanggung jawab atas. Baik, terima kasih atas jawaban yang memang sangat bagus. Pertanyaan yang ketiga. Di manakah letak keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah? Keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah letak pada fakta bahwa manusia diciptakan martabat dan rupa Allah, memiliki kebebasan, akal budi, dan kemampuan untuk menghubungkan dengan Allah dan manusia juga memiliki tugas untuk menguasai bumi dan menerapkan suci yang menunjukkan kedudukannya yang luhur di antara semua. Setelah semua kumpul, bahwa dalam pertemuan Santo Francis itu, karena hidup pada masa perang salib. Karena perang dan kebencian akan membawa kehancuran, apalagi seringkali dibumbui dengan fanatisme agama yang kadang buta dari kebenaran ajaran agama yang sebenarnya. Atas dasar itulah Francis berinisiatif melibatkan diri untuk mencoba ikut menyelesaikan konflik dengan melakukan dialog dengan Sultan. Sebuah tindakan yang positif dari setiap pemeluk agama adalah representasi dari Tuhan yang ia sembah. Namun sebaliknya setiap hal negatif yang dilakukan oleh seorang yang mengaku beragama jelas tidak mewakili Tuhan yang ia sembah. Karena tidak ada kejahatan dalam Tuhan dan tidak ada keburukan dengan agama yang mewakili Tuhan. Karena dasar itu maka Francis berani untuk bertemu dengan Malik Al-Kamilin. Yang berikutnya setelah kita membaca artikel tadi itu, kita mencoba untuk mendalami kitab suci dan ajaran gereja tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Itu ada dalam kitab suci Mazmur bab 8 ayat 2 sampai dengan 10.
Siapa yang bisa membaca? Saya, Pak. Ambil. Sendiri diciptakan untuk melayani Allah, untuk mencintainya, dan untuk mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. Makhluk manakah yang diciptakan dengan martabat dan demikian hidup? Tuhan manusia, sosok yang agung, yang hidup dan patut dikagumi, yang dalam mata Allah lebih bernilai daripada segala makhluk. Itulah manusia. Untuk dialah langit dan bumi, dan laut dan seluruh ciptaan. Allah sungguh prihatin dengan keselamatannya, sehingga ia tidak menyayangi putranya yang tunggal untuk dia. Allah malah tidak ragu-ragu melakukan segala sesuatu supaya menaikkan manusia kepada dirinya dan memperkenankan ia duduk di sebelah kanannya. Umat manusia merupakan satu kesatuan karena asal yang sama. Karena Allah menjadikan dari satu orang saja semua bangsa dan umat. Pandangan yang menakjubkan yang memperlihatkan kepada kita umat manusia dalam kesatuan asal yang sama dalam Allah, dalam kesatuan kodrat bagi semua disusun sama dari badan jasmani dan jiwa rohani yang tidak dapat mati dalam kesatuan keduanya yang langsung dan tugasnya dalam kesatuan pemukiman di bumi dan menurut hukum kodrat semua manusia Nanti baca ayat 2. Ngerti? dengan demikian bertahan dalam Dua kehidupan masuk 10. dalam kesatuan tujuan adikodrati Allah sendiri dan semua orang berkewajiban dalam kesatuan daya upaya untuk dalam kesatuan tebusan yang telah dilaksanakan. Baik, itu terima kasih atas bacaan itu Katekismus Gereja Katolik nomor 357, 358 dan 368. Kemudian coba kita baca kitab suci. Itu Mazmur bab 8 ayat 2 sampai dengan 10. Coba baca kitab suci. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Baik, itu kitab suci dan ajaran gereja. Karena itu, sekarang ada pertanyaan kita bahas bersama-sama dalam kelompok. Jadi, Allah yang lain, berdasarkan kutipan di atas, siapa yang dimaksud dengan saudara? Bagaimana pandangan kalian dengan pernyataan bahwa semua manusia satu saudara? Dan yang ketiga, buatlah sebuah rumusan yang menunjukkan sejauh mana kalian sudah menghayati keberadaan dirinya sebagai citra Allah. Yang keempat, jelaskan konsep bermartabat sebagai pribadi berdasarkan Katekismus Gereja Katolik. Jadi ada 3 kelompok, tiap kelompok hanya satu pertanyaan jawab satu pertanyaan. Jadi jangan semua. Misalnya kelompok 1 pertanyaan nomor 1, kelompok 2 pertanyaan nomor 2, kelompok 3 pertanyaan nomor 4 saja. Jelas toh? Cari saja jawaban itu. Jangan semua. Tiap kelompok kan jawab satu pertanyaan. Jadi 1, 2 dengan 4.
silakan diskusikan. Sudah ada toh? Silakan diskusikan. Jadi baik, sudah temukan jawaban? Baik. Kelompok 1, coba bacakan dan presentasikan hasil diskusi. Berdiri supaya berdiri dan presentasikan hasil diskusi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi saya akan membacakan jawaban kami itu mengenai pertanyaan pertama. Apa keunggulan manusia dibandingkan ciptaan Allah yang lain? Keunggulan manusia dibandingkan ciptaan Allah yang lain terletak pada kemampuan akal dan pikiran serta hati nurani yang memungkinkan manusia untuk berbaik dan untuk mengambil keputusan dan mengembangkan diri. Manusia juga diberi panca indera yang lengkap sempurna untuk merasakan dan memahami dunia sekitar. Baik, jawaban dari kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu jawaban yang paling bagus dan sangat cerdas. Soal nomor 4, jelaskan konsep bermartabat sebagai pribadi berdasarkan katekismus Gereja Katolik. Konsep bermartabat sebagai pribadi menurut katekismus Gereja Katolik adalah bahwa setiap manusia memiliki nilai dan keistimewaan yang melekat karena diciptakan oleh Allah dengan gambar dan rupanya. Martabat manusia ini tidak bisa diambil atau hilang dan merupakan dasar bagi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip moral. Manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk menghubungkan dengannya dan dengan sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi di mata Allah. Manusia diciptakan sebagai gambar dan rupanya, yang berarti manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, berkehendak, dan mencintai seperti Allah. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah presentasikan hasil diskusinya. Mari kita berikan tepuk tangan. Jadi baik, tadi kita sudah baca kitab suci, katekismus Gereja Katolik, kemudian sudah didiskusikan dan hasilnya semua bagus. Dari situ dapat disimpulkan bahwa Mazmur 8 ayat 1-10 ini menggambarkan bagaimana Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia secara istimewa di antara semua ciptaan dan merefleksikan kemuliaan manusia. Mazmur ini merupakan kidung pujian kepada Allah karena telah memberikan kepada manusia tanggung jawab dan martabat. Itu ada dalam Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan 2 sampai dengan 3. Manusia ditempatkan Allah pada kedudukan yang sangat istimewa. Ia diciptakan menurut gambar dan rupa Sang Pencipta. Itu ada dalam Kejadian bab 1 ayat 26. Di situ dikatakan bahwa karena manusia diciptakan sebagai citra Allah,
manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas diri sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Itu Katekismus Gereja Katolik nomor 357. Persaudaraan sejati tidak membedakan orang berdasarkan agama, suku, ras, ataupun golongan. Karena semua manusia adalah sama-sama umat dan sama-sama dikasihi Tuhan. Maka setiap orang yang membenci sesamanya, ia membenci Tuhan. Jadi, bahan yang tadi kita sudah baca dari awal sampai terakhir itu berbicara tentang citra Allah. Bahwa manusia itulah ciptaan yang paling istimewa dan paling luhur. Nah, karena itu citra Allah diintek dengan istilah imago Dei. Imago Dei, citra Allah. Citra Allah itu segambar dengan Allah. Kita ini segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Dalam segala kebaikan yang dibuat. Karena itu kita berbeda, kita itu luhur. Luhur sehingga kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Misal kamu tidak bisa disamakan dengan yang namanya binatang. Karena binatang tidak mempunyai akal budi. Binatang tidak mempunyai hati nurani. Binatang tidak mempunyai kehendak bebas. Ini yang namanya ciptaan yang punya martabat yang sangat luhur kita manusia. Kita ini bukan binatang. Sehingga apalagi kita orang Katolik tidak dibaptis dengan nama binatang. Sehingga tidak dipanggil secara nama binatang, mesti anjing. Tidak tahu? Karena kita itu adalah manusia yang diciptakan sangat luar. Jadi itu tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Itu ada dalam materi keluhuran, ada dalam buku agama Katolik SMA kelas 10. Itu ada di situ di bagian yang ketiga. Tadi yang pertama itu tentang aku pribadi yang unik, yang kedua perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan yang ketiga tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Karena itu dalam sebagai tugas kita akan membuat tugas, yaitu siswa menyusun doa syukur atas keluhuran manusia sebagai citra Allah. Itu jadi tugas, itu kerjakan di rumah. Jadi dikatakan adalah PR. Sampai di rumah kerja. Nanti pertemuan berikutnya bawa. Jangan sampai rumah lupa. Tidak. Karena itu ini pertanyaan refleksi dan aksi yang harus kita buat. Jadi setelah kita belajar itu ada pertanyaan. Itu baca dan renungkan kitab Mazmur bab 139 ayat 7 sampai dengan 17. Buat satu refleksi tertulis. Nah, jadi harus kita buat satu refleksi untuk diri kita sendiri. Harus kita buat supaya pelajaran hal itu ada hasilnya. Oh, saya baca, saya refleksikan, saya ini betul-betul manusia yang beda dengan ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain itu hanya pelengkap atau apa? Pelengkap toh? Ya. Sebagai pelengkap. Dan satu aksi yang harus kita buat itu siswa diminta untuk mengorganisir kegiatan keagamaan seperti ibadah. Misalnya ada ibadah di lingkungan di KB, kita buat doa bersama. Sekarang ada doa bersama toh? Doa apa? Bulan Mei ini kan kita doa rosary toh? Doa bersama. Nah, kemudian mungkin duduk-duduk kita bisa diskusi tentang ajaran. Itu ajaran agama Katolik. Tapi ingat bahwa keluhuran manusia sebagai citra Allah yang harus kita buat itu. Saya berdoa bersama tiap malam. Ajak teman, ajak orang tua, bila perlu ajak bapak. Karena kita kebanyakan berdoa itu hanyalah mama-mama dengan anak
anak. Dan juga aksi yang harus kita buat dalam hidup kita itu adalah mengorganisir kegiatan sosial seperti bakti sosial atau donasi. Nah, jadi atau juga kegiatan sukarela. Mungkin yang ada bencana, apalagi di sini kan rawan banjir, toh itu berikan bantuan mungkin secara sukarela. Kami kadang-kadang kita bilang, kita mau bantu pakai apa? Tidak perlu harus harta benda, tuh kita bantu orang ini. Mungkin saya turun, tapi kalau kita tidak, tangkap dan bawa ke rumah. Tidak boleh. Aksinya sukarela untuk membantu. Nah, jadi setelah kita refleksikan itu. Nah, ini sebagai bahan evaluasi, mungkin tambahan untuk tugas tadi itu, bahwa manusia itu ciptaan Allah yang bermartabat. Maksudnya itu apa? Ini satu evaluasi, bahan evaluasi. Kemudian yang kedua, manusia disebut sebagai citra Allah. Apa maksudnya? Yang ketiga, apa saja yang mencirikan bahwa manusia itu bermartabat sebagai pribadi berdasarkan Katekismus Gereja Katolik 357. Tadi saya sudah jelaskan tentang citra Allah itu toh. Semua sudah paham toh? Sampai rumah harus itu. Jangan lupa lagi. Jadi itu tentang materi. Dan sebelum kita mungkin tutup dengan kegiatan kita pada hari ini, saya mau sampaikan bahwa nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang manusia. Bab 2 itu manusia makhluk otonom. Dalam itu subbabnya itu tentang suara hati. Nah, tadi bahwa citra Allah itu karena punya suara hati toh. Ini satu kelanjutan yang harus kita, suara hati itu buat apa? Supaya mungkin saya bisa belajar tentang suara hati, supaya saya angkat orang lain pembarang kan saya punya suara hatinya. Ini kan teguran toh. Nah, kamu sudah belajar, jadi mau maksudnya. Hanya belajar itu. Nanti bagian berikutnya seperti itu. Karena itu sebelum kita tutup kita punya ini, kita juga awal dengan doa, kita tutup dengan doa. Satu orang angkat doa. Saya membawakan kita semua berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah yang terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa keagungan. Terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesusahan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku kegelapan, jadikanlah aku hibur daripada hibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku baik, hidup selama-lamanya. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih.